Vera Irbawiami dengan NIM 343022000057 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Leli Niswi Setiana SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah saya pelajari pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Di antaranya ada materi hakikat bahasa, fonologi, morfologi, dan yang terakhir ada sintaksis. Pada materi yang pertama yaitu hakikat bahasa. Secara universal, bahasa dimaknai sebagai perilaku yang berbentuk ujaran. Maksudnya adalah ujaran yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Komunikasi dan bahasa itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Manusia menggunakan bahasa karena untuk mempengaruhi pemikiran orang lain, baik untuk memahami atau juga menyepakati sesuatu hal. Sifat khusus bahasa ada 4, diantaranya ada produksionalitas, komposisionalitas, kreativitas, dan yang terakhir ada fleksibilitas. Yang pertama tadi ada produksionalitas, yaitu bahasa manusia tidak memiliki batasan kalimat, yang dapat diartikan manusia itu bisa menyusun kalimat-kalimat yang baru saja ia dengar karena manusia telah memahami dari jutaan kosakata. Yang kedua ada komposisionalitas, yaitu manusia mampu memahami suatu kalimat bukan karena ia pernah membaca atau juga mendengarnya, melainkan ia telah mengetahui dasar kata-kata di dalamnya. Yang ketiga ada kreativitas, yaitu manusia dapat menentukan kalimat-kalimat yang akan diucapkannya dengan konteks, karena setiap kata mempunyai rasa. Jadi, manusia bisa sekreatif mungkin dalam memilih kata yang sesuai dengan makna yang akan diinginkan. Yang keempat, ada fleksibilitas, yaitu istilah yang digunakan manusia dengan berkembang seiringnya zaman. Ciri-ciri bahasa ada 5. Yang pertama, ada bahasa bersifat bermakna, yang artinya bahasa tersebut merupakan lambang bunyi yang melambangkan suatu makna tertentu. Bahasa bersifat arbitrter, yaitu yang artinya tidak ada hubungan pasti antara lambang bunyi dan makna, yang artinya manusia dapat memiliki banyak kebebasan untuk menentukan lambang bunyi yang akan digunakan. Bahasa itu bersifat konvensional dan universal, yaitu yang artinya sekelompok manusia harus mematuhi konvensi. Bahasa suatu lambang bunyi mewakili suatu makna. Selain itu, bahasa bersifat universal, yang artinya karena pasti terdiri dari vokal dan konsonan. Bahasa punya variasi, yang artinya bahasa dapat dipengaruhi oleh latar belakang, ekonomi, pendidikan, tempat tinggal, dan bahkan profesi. Di antaranya ada dialek, yang berarti ujaran yang timbul dan hanya dipakai oleh seseorang. Bisa diartikan juga merupakan ragam bahasa yang unik pada setiap individu. Dialek yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang berada dalam satu tempat, wilayah atau area tertentu. Ragam dibedakan sesuai dengan topik, lawan bicara, dan medianya atau lisan dan tulisan. Bahasa menjadi identitas penuturnya, yaitu suatu kelompok sosial akan merasa berbeda apabila mereka memiliki bahasa tersendiri. Fungsi bahasa ada 7, di antaranya ada 1. Instrumen
yang artinya dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara. Di sini bahasa untuk memenuhi kebutuhan atau menyampaikan keinginan-keinginan. 2. Regulatory, yaitu untuk mengontrol perilaku seseorang seperti halnya menyuruh atau melarangnya untuk melakukan sesuatu hal. Yang ketiga, interaksional, yaitu untuk berinteraksi dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Yang keempat, personal, yaitu untuk menyampaikan pendapat atau pemikiran diri sendiri. Yang kelima, imajinatif, yaitu untuk mengekspresikan ide-ide fiksional dan imajinasi di luar nalar, seperti halnya menulis puisi. Yang keenam, heuristik, yaitu untuk mencari informasi fakta serta keterangan yang ingin diketahui seseorang. Yang terakhir ada informatif, yaitu untuk memberikan informasi fakta serta keterangan kepada lawan bicara. Materi yang kedua ada fonologi. Yang dimaksud dengan fonologi yaitu cabang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Objek kajian fonologi yang pertama, bunyi bahasa atau fon, yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Cabang fonologi ada dua, diantaranya ada fonemik dan fonetik. Fonetik yaitu ilmu yang mempelajari mengenai bunyi yang berperan sebagai sarana atau media bahasa manusia. Fonemik yaitu kajian atau analis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Berdasarkan proses terjadinya fonetik dibagi menjadi 3. Di antaranya yaitu ada fonetik artikulatoris, fonetik akustis, dan yang terakhir ada fonetik auditoris. Yang pertama tadi ada fonetik artikulatoris, adalah fonetik yang membahas proses alat ucap pada tubuh manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa. Proses bunyi dihasilkan dan diucapkan, serta proses bunyi bahasa dikategorikan berdasarkan artikulasinya. Yang kedua ada fonetik akustis, merupakan ilmu bahasa yang menganalisis bunyi bahasa menurut aspek fisiknya sebagai getaran udara. Yang ketiga, fonetik auditoris, merupakan cabang fonetik yang menyelidiki mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengar atau telinga. Telinga menerima bunyi bahasa berupa getaran udara sebagai persepsi bahasa. Klasifikasi bahasa Indonesia ada vokal yang artinya bunyi bahasa yang dihasilkan dengan membiarkan bunyi keluar tanpa ada hambatan. Diftong adalah dua vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal yang disebut diftong apabila menghasilkan satu bunyi saja. Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dengan kata lain Konsonan atau huruf mati adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain direalisasikan dengan obstruksi. Jadi aliran udara yang melewati mulut dihambat pada tempat-tempat artikulasinya. Materi yang ketiga yaitu morfologi. Morfologi atau ilmu bentuk kata adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan pembentuk kata sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata.
Objek kajian morfologi adalah kata, yaitu unsur dan struktur internalnya, baik dilihat dari perspektif penciptaan maupun dari perspektif analisis, yang meliputi diantaranya ada leksem, proleksem, afiks, partikel, klitik, dan morfem. Morfem sendiri adalah satuan bahasa yang paling kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan mempunyai makna gramatikal dan makna leksikal. Jenis-jenis morfem yang ada di bahasa Indonesia diantaranya ada 1. Berdasarkan kebebasannya, antara lain morfem bebas dan morfem terikat. 2. Berdasarkan keunikannya, ada morfem unik dan morfem biasa. Berdasarkan keutuhannya, ada morfem utuh dan morfem terbagi. Berdasarkan kandungan makna, leksikalnya dibagi menjadi morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Berdasarkan pembentukan katanya, ada morfem dasar dan morfem afiks. Istilah-istilah morfologi diantaranya ada morfem dasar, bentuk dasar, leksem, pangkal, dan akar. Selanjutnya ada proses morfologis. Proses morfologis adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui pengimbuhan, afiksasi, pengulangan, atau dalam proses reduplikasi. Selanjutnya ada penggabungan atau pemajemukan dalam proses komposisi, serta ada pemendekan atau dalam proses akronimisasi, dan pengubahan status bisa dibilang dalam proses konversi. Materi yang keempat ada sintaksis. Dalam linguistik, sintaksis adalah ilmu tata kalimat yang menguraikan hubungan antar unsur bahasa untuk membentuk sebuah kalimat. Relevansi sintaksis difokuskan pada unsur-unsur pembentuk kalimat, baik dari strukturnya atau segmental maupun dari segi unsur-unsur pelengkapan suprasegmental. Sebagai satuan terkecil, dalam sintaksis kata akan berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, penanda kategori sintaksis, dan perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari satuan sintaksis. Kata sebagai pengisi satuan sintaksis dibedakan menjadi dua, yaitu diantaranya ada kata penuh dan kata tugas. Fungsi sintaksis adalah hubungan antara unsur-unsur bahasa dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam ujaran atau klausa. Jenis fungsi sintaksis yang umum ada 5 diantaranya, yaitu ada subjek dilambangkan dengan huruf S, predikat dilambangkan dengan huruf P, objek dilambangkan dengan huruf O, pelengkap dilambangkan dengan pel, keterangan dilambangkan dengan ket. Kategori sintaksis yaitu jenis atau tipe kata atau frasa yang menjadi pengisi fungsi-fungsi sintaksis. Kategori sintaksis berkenaan dengan istilah nomina, verba, adjektif, adverbia, numeralia, proposisi, konjungsi, dan pronominal. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang berfungsi non-predikatif. Klasifikasi frasa ada 2, yaitu berdasarkan unsur pembentukan dan berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya. Frasa berdasarkan kategori kata yang menjadi unsur pusatnya diantaranya ada frasa nominal, verbal adjektiva, numeralia. Klausa adalah
satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek yang predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Klasifikasi klausa ada 5, yaitu berdasarkan strukturnya, berdasarkan kategori, unsur predikatnya, berdasarkan unsur negasi, berdasarkan letak subjek dan predikatnya, berdasarkan kapasitas predikatnya. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat juga dapat diartikan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Jenis kalimat ada berdasarkan fungsinya dan berdasarkan jumlah klausa. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengubah gagasan suatu dengan yang diharapkan oleh penulis atau sang pembicara tersebut. Ciri-ciri kalimat efektif ada 7, diantaranya ada kesepadanan, keparalelan, ketegasan, kehematan, kecerdasan, kepaduan, serta kelogisan.